Bagaimana sih sistem kerja di lapas atau rutan? Atau bagaimana sih pembagian shift piketnya di lapas atau di rutan? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Latukonsina. Di video kali ini aku akan bagikan bagaimana sih sistem kerja di lapas atau rutan, atau bagaimana sih pembagian shift piketnya di lapas atau di rutan. Sebelum lanjut ke videonya, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semua yang agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat aja bagaimana sih sistem kerja di lapas atau di rutan. Bagi kalian yang melamar di formasi penjaga tahanan pasti bertanya-tanya bagaimana sih sistem kerjanya di lapas dan di rutan, bagaimana sih pembagian jam kerjanya di lapas dan di rutan. Di sini akan kubagikan bagi kalian yang belum tahu sistem kerja di lapas dan di rutan. Ini sesuai dengan pengalaman pribadi aku. Di dalam lapas ini ada dua pembagian jam kerja, yaitu pembagian jam kerja khusus untuk regu jaga yang bisa kita bilang penjaga tahanan, dan juga pembagian kerja bagian staf kantoran. Di sini akan kujelaskan pembagian jam-jam kerja khususnya untuk regu jaga atau penjaga tahanan dan staf seperti itu. Bagi kalian yang melamar formasi penjaga tahanan, belum tentu juga menjadi penjaga tahanan atau menjadi regu jaga seperti itu. Mana tahu kalian di instansi kalian membutuhkan bagian staff, jadi kalian bisa dialihkan bagian staff seperti itu. Jadi untuk penjaga tahanan juga belum tentu menjadi seorang penjaga tahanan atau menjadi seorang anggota jaga. Itu tergantung instansi kalian yang membutuhkan kalian di posisi mana yang kosong, di sanalah kalian mengisinya. Semisalnya yang kosong di posisi anggota jaga, maka kalian yang melamar penjaga tahanan, instansi itu kalian akan diletak sebagai anggota jaga. Dan kalau misalnya instansi kalian membutuhkan staf umum seperti itu, kalian bisa dialihkan menjadi staf umum seperti itu. Itu yang memilih adalah kepala bagian, atau bisa juga yang memilih adalah kalapas sendiri seperti itu. Yang pertama akan kujelaskan jam kerja khusus penjaga tahanan atau regu jaga. Jam kerja di regu jaga ini bervariasi dan berbeda-beda tiap instansi. Yang idealnya adalah jam kerjanya seperti ini. Jam kerja regu jaga di lapas dan di rutan seperti ini. 2 hari kerja, 2,5 hari kita libur. Jadi hari kerja kita tidak tergantung tanggal merah atau tidak tergantung hari-hari apa aja kita kerja. Yang penting kita kerja piket kita 2 hari kerja piket dan 2,5 hari kita libur. 2 hari kita piket itu adalah 3 kali piket kita. Misalnya di sini aku contohkan di tanggal. Oke, kita lihat tanggal di sini. Di sini ada tanggal 1 di hari Minggu. Di hari Minggu ini tanggal 1 kita masuk siang. Masuk siang di sini akan kujelaskan jam kerjanya. Kalau masuk siang itu kita jam kerjanya dari jam 13 atau jam 1 siang sampai jam 6 sore seperti itu. Dan untuk kerja pagi kita masuk dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang seperti itu. Kalau jam kerja malam kita masuk dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Jadi jumlah jam kerja pagi adalah 6 jam, dan jumlah jam kerja siang adalah 5 jam, dan jumlah jam kerja malam adalah 13 jam. Ini tergantung instansi kalian masing-masing yang memutuskan. Kita memutuskan ini dengan rapat dinas, dengan semua regu jaga hadir dan kalapas juga hadir dan kepala keamanan juga hadir seperti itu untuk memutuskan jam kerja kita seperti apa, shift kita seperti apa. Di sini yang sudah saya alami, jam kerja yang seperti ini adalah yang ideal. 2 hari kerja kita 3 kali piket dan 2,5 hari kita libur. Kita bisa lihat
bagaimana sistem piketnya. Di sini akan kujelaskan dulu sistem kerjanya. Di sini akan kucontohkan beserta tanggalnya. Kita bisa lihat kalender ini, yaitu semisalnya tanggal 1 di bulan awal ini, tanggal 1 hari Minggu, dan tanggal 1 hari Minggu itu kita piket siang, kita dinas siang seperti itu. Jadi piket siang tadi dari jam 1 sampai jam 6, dan kita jam 6 kita pulang, dan tanggal 2-nya, di tanggal 2-nya kita piket pagi seperti itu. Piket pagi ini kita mulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang seperti itu. Dan kita jam 1 siang kita pulang, di tanggal 2 yang kita pulang jam 1, dan di tanggalnya 2 juga kita masuk malam. Jadi kita masuk jam 6. Jadi kita pulang jam 1, kita masuk lagi jam 6 sore seperti itu di tanggal 2. Di jam 6 sore sampai besoknya di tanggal 3 sampai jam 7 pagi seperti itu. Itulah piket kita. 2 hari kita 2 hari kerja, yaitu 3 kali piket, dan 2,5 hari kita libur seperti itu. Itulah piket, salah satu jadwal piket di Regu Jaga. Dan ada lagi beberapa jenis jam piket di Regu Jaga ini. Aku berikan contoh juga seperti ini. Ada yang sudah saya alami, piketnya seperti ini: 6 hari kerja, 2,5 hari libur. Seperti apa jadwal piketnya? Seperti ini. Di 2 hari pertama kita dinas siang, dan 2 hari berikutnya kita dinas pagi, dan 2 hari berikutnya kita dinas malam, dan 2 hari berikutnya kita libur seperti itu. Itulah jadwal piket, salah satu jadwal piket di Regu Jaga. Dan kalau semisalnya di sini akan berikan contoh yang jadwal piket tadi, yaitu kita lihat aja tanggal ini. Kalau semisalnya tanggal 1 kita piket dinas siang pertama, kita tanggal 1 kita dinas siang pertama, dan tanggal 2 kita dinas siang kedua, dan tanggal 3-nya kita langsung dinas pagi, dan tanggal 4-nya kita dinas pagi juga. Jadi 2 hari dinas siang, 2 hari dinas pagi, dan 2 hari dinas malam. Dan di tanggal 5 dan 6-nya kita dinas malam. Di tanggal 7 kita pulang pagi jam 7 pagi. Dari tanggal 7 sampai tanggal 8 kita libur, 2 hari kita libur. Dan kita masuk di tanggal 9. Seperti itu jenis piketnya. Kalau yang tadi yang nomor 1 tadi, yang piket nomor 1 tadi, kita tanggal 1 kita piket, tanggal 2 kita piket, dan tanggal 3 dan tanggal 4 kita libur. Kita masuk di tanggal 5. Itulah idealnya kalau kita piket di penjaga tahanan. Tapi ada juga beberapa jenis yang sudah saya jelaskan tadi, jenis piketnya seperti itu. Dan ada juga kalau semisalnya instansi kalian kekurangan orang. Kalau yang itu tadi regu kalian ada 4 regu. Kalau semisalnya instansi kalian kekurangan pegawai, hanya bisa 3 regu, kalian tidak seperti itu piketnya. Seperti apa sih piketnya kalau 3 regu? Di sini akan kujelaskan. Kalau semisalnya kalian, instansi kalian masih kekurangan pegawai, kita hanya bisa 3 regu, kita piketnya seperti ini. Ini akan ku berikan bagaimana sih jam kerjanya yang piket 2 hari dinas pagi siang, dan 2 hari dinas malam, dan 2,5 hari libur. Bagaimana jam kerjanya? 2 hari dinas pagi siang itu jam kerjanya kita mulai jam kerja jam 7 sampai kita jam 6 sore. Itulah dinas pagi siang, kita full kerjanya. Dan dinas malamnya dari jam 6 sampai jam 7 pagi seperti itu. Itulah sistem jam kerja di 2 hari siang dan 2 hari malam seperti itu. Kita masuk di tanggal 1 hari Minggu, kita masuk dinas siang, yaitu dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore seperti itu. Dan besoknya kita juga masuk dari jam 7 sampai jam 6 sore. Jadi 2 hari kita dinas siang dan 2 hari dinas malam. Dan besoknya di tanggal 3 kita dinas malam. Dinas malamnya dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Dan besoknya lagi tanggal 4, di tanggal 4-nya kita juga
piket malam dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Di tanggal 5-nya baru kita libur. Tanggal 5, tanggal 6 kita libur. Itu tadi dinas karena kekurangan pegawai. Kita hanya pegawai yang kita ada, kita cuma bisa membuat 3 regu. Jadi kita 3 regu ini kita sistem shiftnya seperti itu. Tapi kalau kita masih berlebih pegawainya, kita bisa membuat 4 regu. Itu kita bisa seperti tadi jam kerja yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yang dinas hanya 2 hari dan libur 2,5 hari. Dan ada juga yang seperti ini, dinas 6 hari, libur 2,5 hari. Itu tergantung rapat dinas yang diputuskan oleh Kalapas. Kalau Kalapas kalian menyetujui jadwal itu, kita akan mengikuti jadwal itu seperti itu. Itu tergantung kita mengajukan regu jaga kita. Waktu rapat dinas itu kita mengajukan jadwal dinas seperti itu dan disetujui oleh Kalapas. Di sini akan kujelaskan jam kerja untuk staf. Untuk staf ini sama dengan jam kerja di kantoran lain dan sama dengan jam kerja di pegawai negeri yang lain. Di jam staf ini, jam kerjanya seperti ini. Masuk kita setiap hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu kita masuk, dan libur hari Minggu. Itulah jam kerja staf. Jamnya dari jam berapa? Kalau jam kerja staf dari jam 8 sampai jam 3, itu sampai di hari Kamis. Jam 8 sampai jam 3 seperti itu sampai hari Kamis. Dan hari Jumat Sabtunya setengah hari, dari jam 8 sampai jam 1. Dan Sabtunya juga setengah hari, jam 8 sampai jam 1. Seperti itulah jam kerja staf. Jadi liburnya cuma hari Minggu. Berbeda dengan regu jaga, liburnya banyak dan tapi memiliki piket malam seperti itu. Dan kelebihan dari regu jaga, kita mendapatkan piket malam dan kita juga mendapatkan libur yang banyak daripada staff seperti itu. Dan kita juga memiliki tunjangan atau tunjangan puding seperti itu, atau tunjangan piket malam seperti itu, 15.000 per malam, per piket malam kita seperti itu. Jadi per bulannya dibayarkan berapa kali kita piket malam dikali 15.000 seperti itu. Itulah sistem kerja di lapas dan di rutan, hampir sama, tapi tiap instansi berbeda-beda pembagian jamnya atau berbeda-beda pembagian shiftnya yang sudah saya jelaskan tadi. Ada yang memakai sistem shift 2 hari kerja, 2,5 hari libur. Ada yang memakai sistem shift 6 hari kerja, 2,5 hari libur. Dan ada juga yang kekurangan anggota, kekurangan pegawai di sana, hanya bisa membuat 3 regu karena kekurangan pegawai. Itu memakai sistem kerja dinas siang 2 hari, dinas malam 2 hari yang sudah saya jelaskan tadi, dan libur 2 hari. Itu karena kita kekurangan pegawai. Dan jam kerja ini kita rapatkan di rapat dinas dan diputuskan oleh Kalapas, disetujui oleh Kalapas seperti itu. Kalau Kalapas tidak setuju jam kerja yang kita ajukan di waktu rapat dinas, itu tergantung Kalapas memberi jam dinas kita seperti apa, seperti itu. Itulah jam kerja di lapas. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, bagi kalian yang calon-calon pegawai negeri sipil, khususnya formasi penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Dan kalau ada pertanyaan tentang seleksi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, kalau ada kritikan dan saran, komentar aja di bawah ini. Aku akan menghargai komentar kalian. Apa saja komentar kalian, aku akan menghargai komentar kalian. Karena kritikan dan saran kalian mendukung aku lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka video ini, bantu aku untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan akan kudoakan kalian lulus CPNS tahun ini. Buktikanlah kalian bisa jadi penjaga tahanan. Aku, Randi Ratokonsina. Sampai jumpa.